Mei Wulandari, NPM 1914-231017 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah suatu angka atau besaran yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan sesuatu untuk terjadi. Istilah yang sering digunakan dalam peluang yaitu jumlah kasus yang memenuhi syarat atau NA dan jumlah total semua kasus atau NS, sehingga diperoleh suatu rumus peluang yang disimbolkan dengan P sama dengan NA dibagi dengan NS. Terdapat contoh soal peluang kejadian. Dinda mengadakan sebuah giveaway. Leni mengikuti giveaway tersebut. Pada giveaway tersebut terdapat 15 peserta dan terdapat satu pemenang yang akan dipilih. Berapakah peluang Leni untuk memenangkan giveaway tersebut? Penyelesaian diketahui di mana NA atau kejadian yang memenuhi syarat yaitu terdapat satu, karena akan dipilih satu pemenang di dalam giveaway tersebut. Kemudian NS atau ruang sampelnya 15 karena terdapat 15 peserta yang mengikuti giveaway tersebut, sehingga diperoleh P sama dengan NA dibagi NS. P sama dengan 1 dibagi 15 sama dengan 0,066. Jadi peluang Leni untuk memenangkan giveaway Dinda sebesar 0,066. Terdapat contoh soal 2, di mana dua koin dilemparkan secara bersamaan. Maka peluang munculnya satu angka dan satu gambar adalah terdapat dua koin, satu koin memiliki sisi angka dan gambar, dan satu koin lagi memiliki sisi angka dan gambar, sehingga dapat dibentuk ruang sampel, yaitu angka-angka, gambar-angka, angka gambar, dan gambar-gambar, sehingga diketahui NA atau banyaknya anggota A, jumlah kasus yang memenuhi syarat, yaitu satu angka dan satu gambar, di mana munculnya satu angka dan satu gambar itu terdapat dua dalam ruang sampel. Dan banyaknya ruang sampel itu ada 4, yaitu angka-angka, gambar-angka, angka gambar, dan gambar-gambar, sehingga dapat diselesaikan dengan rumus P sama dengan NA dibagi NS, di mana NA berjumlah 2 dan NS 4. 2 dibagi 4 sama dengan 0,5, sehingga peluang munculnya satu angka dan satu gambar pada dua koin yang dilemparkan secara bersamaan yaitu sebesar 0,5. Terdapat contoh soal 3, di mana Bella akan mengambil bola yang ada di keranjang. Di dalam keranjang tersebut terdapat 5 bola yang terdiri dari 2 bola berwarna merah, 2 bola berwarna hijau, dan 1 bola berwarna kuning. Berapakah peluang Bella untuk mengambil bola berwarna merah? Di dalam soal diketahui bahwa jumlah kejadian yang memenuhi syarat yaitu 2, di mana terdapat 2 bola merah di dalam keranjang yang akan diambil oleh Bella. Sedangkan jumlah total kasus atau ruang sampel yaitu 5, dikarenakan ada 5 bola di dalam keranjang, sehingga dapat diselesaikan dengan rumus P sama dengan NA dibagi NS sama dengan 2/5 sama dengan 0,4, sehingga peluang terambilnya bola merah sebesar 0,4. Selanjutnya terdapat frekuensi harapan di dalam peluang. Bila suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali, maka frekuensi harapan untuk kejadian A, FHA ditentukan dari PA dikali N. Misalkan pada pelemparan mata uang logam sebanyak 100 kali, maka frekuensi harapan munculnya angka adalah peluang A sama dengan NA dibagi dengan NS, di mana jumlah kasus yang memenuhi syarat itu munculnya angka ada 1, sedangkan NS atau jumlah total semua kasusnya ada 2 karena sisi mata uang logam itu terdapat 2 yaitu angka dan gambar. Maka diperoleh frekuensi harapan sama dengan setengah dikali 100, sehingga diperoleh hasil yaitu 50 kali. Artinya, harapan munculnya gambar pada uang sebesar 50 kali. Selanjutnya terdapat peluang komplement. Komplement suatu kejadian A terjadi sama artinya dengan kejadian A tidak terjadi, di mana PA sama dengan peluang kejadian A dan PA komplement adalah peluang kejadian bukan A, sehingga diperoleh rumus PA ditambah PA komplement sama dengan 1, atau PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Terdapat contoh kasus, yaitu seperangkat kartu bridge diambil satu kartu secara acak, maka tentukanlah peluang terambilnya bukan kartu king. Dapat diketahui bahwa PA peluang terambilnya kartu king sebesar 4/52, sehingga PA komplement sama dengan peluang terambilnya bukan kartu king, sama halnya dengan PA komplement sama dengan 1 dikurang PA, sehingga
diperoleh 1 dikurang 4/52, sehingga hasilnya yaitu 48/52. Kombinasi dan permutasi. Kombinasi dan permutasi ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dari kombinasi dan permutasi ini yaitu sama-sama mencari cara untuk mengambil R benda dari populasi N benda. Sedangkan perbedaan antara kombinasi dan permutasi yaitu pada kombinasi ini urutan pengambilan tidak penting, sedangkan pada permutasi itu urutan pengambilan sangat penting. Dalam kombinasi, NCR disebut dengan N kombinasi R, sehingga diperoleh rumus N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Sedangkan pada permutasi yaitu NPR disebut dengan N permutasi R, sehingga diperoleh rumus N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Berikut ini terdapat contoh dari permutasi dan kombinasi. Yang pertama yaitu kelas musik terdiri dari 10 siswa, akan dipilih 2 orang untuk mengikuti lomba festival musik Andong. Maka banyaknya cara untuk memilih adalah penyelesaian ini menggunakan rumus kombinasi karena tidak memperdulikan siapa yang akan diambil terlebih dahulu, atau tetap saja yang akan dipilih adalah 2 orang untuk mengikuti lomba tersebut, sehingga dapat diselesaikan dengan N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N min R faktorial, sehingga 10 kombinasi 2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 10 dikurang 2 faktorial, sehingga dapat dijabarkan 10 faktorial, 2 faktorial, dan 10 dikurang 2 faktorial yaitu 8 faktorial, sehingga diperoleh 90 dibagi 2 dan diperoleh hasil yaitu 45. Selanjutnya terdapat contoh soal dari permutasi, yaitu dari digit satuan terisi dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan dipilih 3 digit angka berbeda untuk membentuk pin. Maka banyaknya cara yang digunakan adalah penyelesaian ini menggunakan permutasi karena urutan dalam pembuatan pin sangat diperhatikan, sehingga diselesaikan dengan rumus N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. 10 permutasi 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial, sehingga dapat dijabarkan 10 faktorial yaitu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. 7 faktorial dan 7 faktorial dapat dicoret, sehingga 10 dikali 9 dikali 8 diperoleh hasil yaitu 720. Sehingga banyaknya cara yang digunakan untuk memilih 3 digit pin yaitu 720. Selanjutnya terdapat peluang kejadian yang saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B tidak terjadi secara bersamaan, sehingga diperoleh rumus P A atau B sama dengan PA ditambah PB, di mana P, A atau B itu adalah peluang kejadian A atau B. Perhatikan contoh berikut ini. Pada pelemparan sebuah dadu 1 kali, dengan A adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 3, dan B adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari 4. Diperoleh kejadian muncul mata dadu kurang dari 3 yaitu angka 1 dan 2, sehingga diperoleh banyaknya kejadian A yaitu 2. Sedangkan kejadian B banyaknya muncul mata dadu lebih dari 4 yaitu angka 5 dan angka 6, maka diperoleh kejadian B yaitu 2, sehingga diperoleh peluang A sama dengan 2 dibagi 6. 6 itu adalah ruang sampel dari dadu, sedangkan PB sama dengan 2 dibagi 6, sehingga diperoleh P, A atau B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 2/6 ditambah 2/6 sama dengan 4/6. Selanjutnya terdapat peluang kejadian yang tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersamaan, sehingga diperoleh rumus yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Berikut ini terdapat sebuah contoh, yaitu 2 buah dadu dilemparkan dalam 1 kali secara bersamaan. Tentukan apabila A sama dengan kejadian munculnya mata dadu dengan jumlah 12 dan B
adalah kejadian munculnya mata dadu dengan jumlah kelipatan 4. Diperoleh bahwa munculnya kejadian mata dadu dengan jumlah 12 yaitu terletak pada angka 6,6, sehingga banyaknya kejadian di A adalah sejumlah 1. Sedangkan kejadian munculnya mata dadu dengan jumlah kelipatan 4 yaitu terletak pada angka 2,6, 4,4, dan 6,6, sehingga banyaknya kejadian di B yaitu sebanyak 3. Sehingga kejadian A dan B adalah 6,6, banyaknya kejadian A dan B sejumlah 1, sehingga diperoleh peluang A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA dan B, sehingga diperoleh 1 dibagi 36, di mana 36 itu adalah banyaknya ruang sampel antara dua buah dadu yang dilemparkan. Kemudian ditambah 3 dibagi 36 dikurang 1 dibagi 36, dihasilkan 3 dibagi 36 sama dengan 1/12. Selanjutnya, terdapat peluang kejadian yang saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B, ataupun sebaliknya, sehingga diperoleh rumus yaitu PA dan B sama dengan PA dikali PB, di mana PA itu adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B. Berikut ini terdapat sebuah contoh, yaitu terjadi pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu. Maka peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil pada dadu adalah peluang A atau peluang munculnya gambar pada koin diperoleh yaitu PA sama dengan 1/2, di mana terdapat dua sisi pada koin yaitu gambar dan angka, sehingga banyaknya ruang sampel yaitu 2, dan sisi gambar ada 1 di bagian koin, sehingga PA sama dengan 1 dibagi 2. Sedangkan peluang B sama dengan peluang munculnya mata dadu ganjil pada dadu, yaitu banyaknya ruang sampel pada dadu yaitu 6, dan munculnya angka ganjil pada dadu yaitu sejumlah 3, sehingga PB sama dengan 3 dibagi 6. Maka peluang A dan B sama dengan PA dikali PB, sama dengan 1 dibagi 2 dikali dengan 3 dibagi 6, sama dengan 3/12. Selanjutnya, terdapat peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang kejadian di B. Begitu pula dengan sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian yang bersyarat, maka peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu, maka peluang kejadian A setelah B terjadi sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B, dengan peluang B itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu, yaitu peluang kejadian B setelah A terjadi sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Terdapat contoh soal peluang kejadian bersyarat. Dalam suatu kotak terdapat 3 butir kelereng merah dan 4 butir kelereng kuning. Dari suatu kotak akan diambil satu kelereng tanpa pengembalian, kemudian diambil lagi satu kelereng. Berapakah peluang terambilnya keduanya jika berwarna merah? Diketahui bahwa jumlah ruang sampel pertama yaitu 7, NS1 berjumlah 7. Selanjutnya akan dilakukan pengambilan satu kelereng merah, sehingga peluang terambilnya kelereng merah pertama yaitu 3/7. Selanjutnya dilakukan pengambilan kedua. Di pengambilan kedua ini jumlah sampelnya berkurang karena sudah diambil 1 di awal, sehingga jumlah ruang sampel kedua ini menjadi 6, sehingga sisa dari kelereng merah yaitu bersisa 2, sehingga peluang terjadinya pengambilan kelereng merah kedua setelah pengambilan kelereng pertama yaitu 2 dibagi 6, sehingga diperoleh peluang pengambilan kelereng merah pertama dan peluang pengambilan kelereng merah kedua sama dengan peluang pengambilan kelereng merah pertama dikali peluang pengambilan kelereng merah kedua setelah pengambilan kelereng merah pertama, yaitu diperoleh 3/7 dikali 2/6 sama dengan 6/42 atau sama dengan 1/7. Baiklah, cukup sekian paparan materi mengenai peluang dari saya. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.